Ketika belum masuk Islam, Khalid bin Walid itu mempunyai potensi untuk menyulitkan umat Islam. Cuma kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Khalid bin Walid yang tadinya berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mempunyai peran dalam kekalahan umat Islam pada perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya. Sudah 3 peperangan, kata Khalid bin Walid, saya ini menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan setiap kali pulang saya merasa bahwa saya ada di pihak yang salah. Dia sudah merasa bahwa akan mengalami kekalahan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan mendapatkan kemenangan. Nah, kenyataan yang seperti itu mengganggu pikiran dari Khalid bin Walid. Dan itu kemudian juga dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saudaranya yang bernama Walid bin Al-Walid itu sudah lebih dahulu masuk Islam, dan dia mengirimi surat kepada Khalid bin Walid. Ayolah kamu segera masuk Islam. Kamu sudah banyak tertinggal, ada banyak hal yang kamu sudah lewatkan ketika kamu belum masuk Islam. Jadi surat dari saudaranya itu juga menjadi bahan renungan bagi dirinya. Tidak ada yang tahu di mana orang itu meninggal dunia, termasuk juga tidak ada yang tahu apa akhir dari kehidupan seorang. Khalid bin Walid awalnya itu memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah sehingga beliau masuk Islam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mendapatkan julukan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat. Allah Subhanahu wa taala juga masih memberikan kita nikmatul iman, bisa melangkahkan kaki kita ke masjid ini menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala lewat suara muadzin, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang tidak terharga, yang tidak bisa dibeli dengan uang. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah. Kita dulu bahas bahwa perjanjian Hudaybiyah yang awalnya sepertinya merugikan umat Islam, akan tetapi sesungguhnya itu menguntungkan bagi umat Islam. Di antaranya adalah adanya gencatan senjata selama kurang lebih 10 tahun, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemudian bisa mengembangkan dakwah, tidak lagi khawatir akan adanya serangan dari orang-orang kafir Quraisy. Termasuk poin yang keempat,
yang awalnya kalau ada orang yang datang dari Mekah ke Madinah untuk masuk Islam harus kembalikan lagi ke Mekah, sementara kalau yang dari Madinah kemudian ingin ke Mekah tidak harus dikembalikan. Namun dengan adanya peristiwa yang terjadi kepada Abu Basir dan juga Abu Jandal, yang kemudian ketika mereka tidak diperbolehkan untuk tinggal di Madinah, mereka kemudian tinggal bersama-sama dengan mereka yang lainnya yang sudah masuk Islam tapi tertahan tidak bisa masuk ke Madinah karena adanya perjanjian tadi, dan kemudian mengganggu kafilah dagang dari orang-orang Quraisy. Maka orang Quraisy kemudian memberikan pesan, sebab mereka merasa khawatir ini malah mengganggu yang awalnya itu diharapkan akan menjadi satu keuntungan bagi mereka karena orang-orang yang masuk Islam akan dikembalikan ke Mekah, akan tapi karena mereka malah tidak kembali, tinggal dekat di wilayah tertentu yang kemudian mengganggu kafilah Quraisy. Kalau ada kafilah dagang mereka rampok, maka hal yang seperti itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang merugikan. Mereka kirim pesan, sudah silakan berikan kabar kepada Abu Basir, Abu Jandal dan teman-temannya, silakan kalau mau ke Mekah, kalau kamu mau Madinah bergabung dengan Rasulullah SAW, tidak apa-apa, daripada mereka kemudian mengganggu itu. Dan itu yang kemudian disampaikan kepada mereka, dan mereka alhamdulillah kembali bergabung dengan Rasulullah SAW. Nah, di dalam masa genjatan senjata ini di awal tahun 7 Hijriah ada beberapa tokoh dari orang-orang Quraisy Mekah yang masuk Islam. Di antara tokoh itu pertama adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini adalah salah satu panglima perang yang handal. Beliau itu adalah anak dari Al-Walid ibn Al-Mughirah, seorang pemuka dari Quraisy yang kaya raya. Jadi memang beliau adalah anak dari orang terpandang, tumbuh dalam pendidikan yang baik, belajar bulat, belajar tentang bela diri, tentang peperangan. Dan memang keahlian dalam bidang peperangan termasuk strategi peperangan itu yang menjadi satu kelebihan dari Khalid bin Walid. Ketika belum masuk Islam, Khalid bin Walid itu bisa kita katakan mempunyai potensi untuk menyulitkan umat Islam. Kita bisa ingat misalnya apa yang terjadi pada perang Uhud. Pada perang Uhud, ketika umat Islam itu sesungguhnya awalnya sudah hampir mendapatkan kemenangan, karena memang posisi umat Islam sudah menang, cuma setelah itu ada beberapa orang dari para pemanah yang turun, padahal mereka sesungguhnya sudah mendapatkan pesan dari Rasulullah SAW, apapun yang terjadi tetap di posisi sini, jangan beranjak, baik itu menang ataupun kalah, sampai saya memberikan instruksi. Jadi itu pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika melihat bahwasanya pasukan Quraisy itu mengalami kekalahan dan melihat bahwa teman-teman mereka memunguti ghanimah, harta rampasan perang, maka sebagian besar dari mereka tergerak. Hari yang kok tak toron tak milo ya, pada polongan. Jadi ada harta rampasan yang harus diambil. Saya kalau tidak turun ini tidak kebagian. Jadi sebagian besar dari mereka kemudian turun ikut untuk mengambil ghanimah, harta rampasan perang, meninggalkan posisi ini, padahal mereka sudah diberikan pesan oleh Rasulullah SAW agar jangan meninggalkan posisi ini. Nah, posisi itulah yang kemudian dilihat oleh Khalid bin Walid, dan memang dari tadi pasukan dari Khalid bin Walid berusaha untuk naik ke lereng itu,
tapi karena masih ada pasukan pemanah yang berusaha naik kemudian dipanah sehingga tidak bisa. Melihat bahwasanya sebagian besar dari para pemanah yang ada di lereng itu kemudian sudah turun, maka Khalid bin Walid bersama pasukan berkudanya kemudian mengambil alih dari belakang kemudian menyerang pasukan pemanah yang tersisa, sehingga umat Islam yang tadinya mendapatkan kemenangan yang berbalik mereka yang terdesak. Di sini kita melihat kecerdikan dari Khalid bin Walid. Cuma kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Khalid bin Walid yang tadinya berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mempunyai peran dalam kekalahan umat Islam pada perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya. Sebab kata Khalid bin Walid, sesungguhnya kata dia, saya sudah mengalami 3 perang menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perang Badar, pada waktu menghadapi Rasulullah dan menderita kekalahan. Perang Uhud juga menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Ahzab, perang Sekutu. Sudah 3 peperangan kata Khalid bin Walid, saya ini menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali pulang saya merasa bahwa saya ada di pihak yang salah. Jadi merasa bahwasanya dirinya sungguhnya ada di pihak yang salah. Ketika menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sudah merasa bahwa akan mengalami kekalahan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan mendapatkan kemenangan. Dan itu yang dirasakan oleh Khalid bin Walid. Jadi ada perasaan bahwa memang dirinya itu salah, bahwa Rasulullah SAW itu pasti akan mendapatkan kemenangan. Apalagi dari jumlah pasukan itu kan seperti halnya di perang Badar 1:3 itu 6. Di perang Ahzab apalagi tentara-tentara Quraisy dengan para sekutunya itu jumlahnya itu sangat banyak, sebanyak 10.000. Akan tapi ternyata mereka tidak bisa menang menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenyataan yang seperti itu mengganggu pikiran dari Khalid bin Walid. Dan itu kemudian juga dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saudaranya yang bernama Walid bin Al-Walid, sama dengan ayahnya namanya Walid bin Al-Walid, itu sudah lebih dahulu masuk Islam. Dan dia mengirimi surat kepada Khalid bin Walid, ayolah kamu segera masuk Islam, kamu sudah banyak tertinggal, ada banyak hal yang kamu sudah lewatkan ketika kamu belum masuk Islam. Jadi surat dari saudaranya itu juga menjadi bahan renungan bagi dirinya, bahwa dia sudah banyak melewatkan kesempatan untuk membela Rasulullah SAW. Apalagi dia katakan, selama ini saya merasa bahwa ketika menghadapi Rasulullah SAW saya merasa ada di pihak yang salah, bahwa ketika menghadapi Rasulullah itu seperti ini memang akan mendapatkan kekalahan, Rasulullah itu akan mendapatkan kemenangan. Dan itu menjadi satu pelajaran bagi dirinya bahwa memang Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka di awal tahun 7 Hijriah berangkatlah Khalid bin Walid itu untuk masuk Islam. Di tengah perjalanan bertemu dengan Utsman bin Talha. Utsman bin Talha ini adalah seorang yang mendapatkan kepercayaan dari orang-orang Quraisy, keturunan dari para pemegang kunci Ka'bah. Jadi beliau adalah pemegang kunci Ka'bah. Ketemu di jalan, kata Khalid bin Walid, awalnya saya ragu untuk mengajak dia masuk Islam juga. Kenapa ragu? Karena saudara-saudaranya itu semua meninggal dunia pada perang Uhud. Jadi saudara-saudara dari Utsman bin Talha itu meninggal dunia pada peperangan Uhud. Sehingga ragu, ini saudara-saudaranya meninggal dunia semua menghadapi Rasulullah. Kalau saya ajak masuk Islam kira-kira mau enggak? Tapi kemudian
diajak oleh Khalid bin Walid, dan alhamdulillah atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, ternyata Utsman bin Thalhah ketika diajak juga untuk masuk Islam oleh Khalid bin Walid, beliau juga mau. Jadi kemudian berangkatlah, dan nanti kemudian juga akan bertemu dengan Amr bin As. Insyaallah pekan depan kita bicarakan tentang Amr bin As yang juga masuk Islam. Jadi 3 orang ini kemudian berangkat menuju Madinah dan masuk Islam, berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya orang-orang Mekah itu telah melemparkan buah-buah hatinya kepada kita, melemparkan jantung-jantung hatinya, karena memang mereka adalah para tokoh dari orang-orang Quraisy. Khalid bin Walid itu adalah anak dari pemuka Quraisy, Al-Walid ibn Mughirah, seorang yang terampil di dalam peperangan, salah satu panglima perang yang handal. Utsman bin Thalhah itu adalah pemegang kunci Ka'bah, dan itu kemudian diwariskan secara turun-temurun, karena orang-orang Quraisy itu dalam pemakmuran Ka'bah akan membagi, ada bagian siqayah yang memberikan air, dan itu adalah diberikan kepada Abbas ibnu Abdul Muthalib. Kemudian masalah pemegang kunci Ka'bah itu dari keturunan Qusay bin Kilab itu sampai kepada Utsman bin Thalhah pemegang, dan itu terus diwariskan kepada keturunannya. Dan yang ketiga dalam bagian konsumsi kepada orang-orang atau jamaah yang menunaikan ibadah haji. Nah, Utsman bin Thalhah ini adalah pemegang kunci Ka'bah. Sementara Amr bin As itu seorang pemuka Quraisy juga, seorang saudagar kaya raya yang sukses. Jadi mereka masuk Islam. Nah, terkhusus tentang Khalid bin Walid. Khalid bin Walid seorang yang pandai di dalam strategi perang. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, peperangan yang Khalid bin Walid menjadi panglimanya itu tidak pernah mengalami kekalahan. Dan Rasulullah SAW memberikan julukan kepada Khalid bin Walid ini sebagai Saifullah, pedang Allah. Karena dalam peperangan Mu'tah itu para panglima perangnya itu satu persatu meninggal dunia, sampai tidak tersisa, padahal diberikan 3 oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, kemudian panji Islam itu akan dipegang oleh saifun min suyufillah, salah satu pedang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pada waktu itu tidak tahu siapa saifun min suyufillah, tapi Rasulullah SAW menggambarkannya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah seperti halnya melihat secara langsung perang Mu'tah yang itu sungguhnya jauh itu, tapi seperti halnya di depan mata Rasulullah SAW. Rasulullah menceritakan bagaimana jalannya peperangan, bagaimana para panglima perang yang 3 itu satu persatu meninggal dunia, sampai kemudian diambil alih oleh saifun min suyufillah, itu salah satu pedang Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian baru tahu orang-orang atau sahabat di Madinah ketika mereka itu kembali, ternyata saifun min suyufillah itu adalah Khalid bin Walid. Cuma yang namanya ajal yang namanya ajal itu tidak ada yang tahu. Khalid bin Walid itu sudah mengikuti banyak peperangan itu. Bahkan beliau katakan, tidak ada satu tersisa dari tubuh saya yang tidak ada bekas luka dari perang. Jadi semua bagian tubuhnya itu sudah ada bagian dari kena tombak, kena pedang, tidak ada yang tersisa. Akan tapi ternyata kata beliau, tapi saya ini tidak ditakdirkan untuk mati syahid. Jadi tidak ditakdirkan mati syahid, walaupun beliau itu mengikuti berbagai peperangan gitu, tapi tidak ditakdirkan mati syahid. Ya itulah kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, walaupun mengikuti banyak peperangan, kan beliau menjadi panglimanya, yang selalu dapatkan adalah kemenangan. Beliau itu tidak mati syahid. Padahal sungguhnya kata Khalid bin Walid, saya ini menginginkan untuk mati syahid,
tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki saya mati di atas pembaringan. Artinya ya persoalan kematian ya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Orang itu tidak ada yang tahu apa yang akan kita lakukan besok. Ya paling kita berencana lakuna akan tadi. Tapi mau temu lakuna seperti apa tidak tahu kita. Hanya berencana. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada yang tahu di mana akan meninggal dunia itu. Ya, yang kita lakukan adalah bagaimana kita berdoa mudah-mudahan meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah itu, dengan terus memperbaiki amalan kita. Nah, Khalid bin Walid ini mengikuti peperangan akan tapi tidak mati syahid, sehingga kata sedih juga sesungguhnya Khalid bin Walid, tapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mati syahid walaupun tidak berperang waktu itu. Karena memang salah satu doa yang dipanjatkan oleh Umar bin Khattab itu, ya Allah, wafatkan saya dalam keadaan syahid di Madinah. Kata anaknya, mak bisa nyokon mati syahid tapi di Madinah, kan harusnya ikut perang itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan mati syahid di Madinah itu. Ketika jadi imam sholat subuh, kemudian ada bulu-bulu yang menikam dirinya itu kan. Itu bagian dari takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya ingin mati syahid tapi di Madinah, dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi musuhnya yang mendekat yang kemudian membunuh Umar bin Khattab. Artinya ya persoalan mati itu adalah persoalan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum datang ajalnya, walaupun seperti halnya Khalid bin Walid mengikuti berbagai peperangan, tidak meninggal dunia itu. Meninggalnya di atas pembaringan. Tapi walaupun tidak ikut perang seperti halnya Umar bin Khattab, ada di Madinah menjadi khalifah, hanya mengutus pasukannya, akan tapi beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mati syahid. Sehingga persoalan mati sekali lagi, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu di mana orang itu meninggal dunia, termasuk juga tidak ada yang tahu apa akhir dari kehidupan seorang. Khalid bin Walid awalnya itu memusuhi Rasulullah SAW, memerangi Rasulullah SAW, tapi pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah sehingga beliau masuk Islam, membela Rasulullah SAW, bahkan mendapatkan julukan Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, karena beliau mempunyai kecakapan di dalam peperangan. Akan tapi kemudian kehidupannya yang dipenuhi dengan peperangan tidaklah membuat dirinya itu mati syahid. Ya, matinya di atas pembaringan dalam keadaan memeluk agama Islam. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita juga mauna akhir kehidupan yang baik, husnul khotimah. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.